Kenapa kita tidak mungkin menghayalkan sifat-sifat Allah? Ya. Kita tambah satu lagi. Ya. Karena daya hayal manusia terbatas. Sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Ya akhi, kita hanya bisa berhayal sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh indera kita. Saya contohkan, ada permisalan sederhana yang pernah disampaikan oleh para ulama. Misalnya ada seseorang yang dia tidak pernah melihat sejak lahir dalam kondisi buta. Tiba-tiba, kemudian dia dibuat matanya bisa melihat dalam waktu 1 detik. Tiba-tiba matanya melek bisa lihat, dan dalam 1 detik tersebut dia hanya melihat seekor ayam jago. Kemudian dia buta kembali. Yang pernah ditangkap oleh indera matanya adalah apa? Ayam jago. Maka kalau diceritakan kepada dia, ya akhi, ada namanya gajah, binatang begini. Maka dia tidak bisa menghayal gajah seperti apa. Kenapa? Karena data yang masuk cuma data ayam jago, paham? Yang bisa dia olah cuma data ayam jago. Maka dia akan bertanya, gajah dibandingkan ayam jago bagaimana? Maka orang itu akan menjelaskan, gajah itu seperti ayam jago, cuma gembrot besar, misalnya. Ya dia tidak bisa mikir kecuali ayam jago. Sampai nanti orang itu cerita sama dia, ya akhi, ada namanya cewek. Kata dia, cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? Ya itu seperti ayam jago, cuma panjang rambutnya, misalnya. Dia tidak punya data kecuali ayam apa? Ayam jago. Karena manusia tidak bisa menghayal kecuali dengan apa yang pernah dia tangkap, seperti itu. Makanya, dan itu pernah terjadi, ada sebagian ulama sempat dia melihat lampu di Arab sana, lampu di rumah, lampu-lampu kecil atau lampu minyak tanah atau yang lainnya. Kemudian setelah itu dia buta. Kemudian muncul hal-hal yang baru seperti mobil dan yang lainnya. Kalau dicerita tentang lampu mobil, dia bertanya, bagaimana lampu mobil dibandingkan dengan lampu yang pernah saya lihat? Kenapa? Karena daya hayalnya cuma pada apa? Lampu pernah dilihat. Makanya saya tantang, bisakah kita menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita bisa menghayal. Kenapa? Yang bisa kita hayalkan adalah lelaki tertampan yang pernah kita lihat. Bagaimana bisa menghayalkan seorang yang super tampan, yang kata Nabi SAW, "U'tiya syatral jamal." Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Yang perempuan kalau melihat Nabi Yusuf alaihissalam, potong tangannya enggak sadar. Subhanallah. Apalagi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, ada yang begitu lihat Nabi Yusuf langsung haid. Ada yang lihat Nabi Yusuf, ada yang langsung pingsan. Ada yang, ya, itu dalam Israiliyat. Tetapi intinya yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa qatta'na, mereka potong tangan-tangannya mereka dan mereka tidak sadar. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf tidak bakalan bisa Anda hayalkan. Saya suruh Anda enggak usah menghayalkan tentang Allah, hayalkan bidadari. Ente enggak mampu. Ente berhayal-hayal pasti yang keluar istri ente. Wah. Kalau bidadari kayak begini, aduh. Yang kita tidak bisa hayal kecuali wanita tercantik yang pernah kita lihat. Daripada itu otak kita tumpul, enggak mampu. Ente menghayal bidadari enggak bisa, otak enggak mampu. Yang bisa ente hayalkan wanita tercantik yang pernah Anda lihat. Selebih dari itu otak buntu, paham? Maka saya katakan daya hayal kita sangat apa? Terbatas. Ente menghayal Allah enggak mampu. Otak enggak mampu. Ya. Suruh hayal bidadari aja cuma semangat tapi enggak bisa menghayalkannya, ya. Ini semua menunjukkan kita agar kita jangan berharap untuk mengetahui bagaimana zat Allah kecuali nanti hari kiamat baru kita bisa lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah. Kita hanya terbatas pada sifat-sifat yang Allah kabarkan dan Nabi kabarkan tentang sifat-sifatnya. Lebih daripada itu sudah, jangan menghayal. Paham?